Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang materi dasar PHP. Jadi, jadi penulisan PHP itu pasti diawali dengan ini tanda kurang lebih, habis itu tanda tanya, habis itu PHP. Kemudian eh, ini pasti diawali dengan ini ya, terus diakhiri dengan tanda tanya dan tanda lebih dari. Jadi untuk penulisan code-nya itu di dalam sini nih ya, di antara yang ini dan di antara yang ini ya. Pasti diawali dengan ini dan diakhiri dengan ini. Jadi untuk code-nya itu di sini ya, buatkan code-nya. Nah, tuh. Di PHP sendiri itu ada yang namanya komen. Jadi fungsi komen itu untuk menandai. Jadi biasanya sih komen ini digunakan oleh para programmer itu untuk menandai atau memberikan catatan ya. Jadi komen ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan dieksekusi ya, bahasanya tidak akan dieksekusi gitu loh. Jadi komen itu dibagi menjadi dua. Komennya seperti ini. Nah, terus komennya seperti ini. Nah, bedanya komen yang ini itu hanya untuk mengkomentari satu baris gitu. Namun komen ini tuh yang komen yang ini tuh untuk mengkomen itu beberapa baris. Jadi bisa digunakan seperti ini. Jadi di dalam ini tuh nanti akan terkomen ya. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada variabel dan tipe data. Oke, untuk variabel sendiri aturannya itu variabel boleh variabel tidak boleh diawali dengan angka, namun boleh mengandung angka. Maksudnya gimana? Jadi variabel itu pasti diawali dengan tanda dolar ini. Cara membuat variabel itu eh, ditandai dengan dolar ini. Jadi untuk definisi variabel sendiri itu variabel itu untuk menampung nilai ya. Jadi contohnya ini. Ini saya membuat variabel nama. Nah, variabel nama itu isinya Ezra. Jadi untuk aturan yang variabel tidak boleh diawali dengan angka. Jadi ini nih. Jadi misal nama ini saya taruh angka 1 di depannya, pasti akan error. Namun namun kalau misal eh, variabel boleh mengandung dengan angka. Jadi angkanya itu boleh di ditaruh di mana saja setelah ini ya, setelah setelah nama atau misal n gitu. Taruh sini tuh pasti nggak error. Atau di belakang itu pasti nggak error. Oke, gitu. Selanjutnya ada tipe data. Jadi tipe data sendiri sebenarnya ada banyak ya. Cuma di sini tuh saya mencontohkan ada 4. Yang pertama ada string. String itu eh, untuk kata ya atau kalimat atau huruf gitu. Jadi isinya itu value-nya itu pasti value-nya itu pasti kata, baris atau kata atau kalimat itulah. Jadi untuk selanjutnya di integer ya. Integer itu value-nya, isinya itu angka. Kemudian ada float. Float itu lebih ke bilangan desimal. Jadi bilangannya ada koma-komanya. Selanjutnya ada boolean. Boolean itu yang nilainya tuh cuma hanya true ataupun false. Oke, selanjutnya ada PHP string ya. Ini sebelumnya saya komen dulu. Nah, jadi di PHP string itu ada 5 ya. Yang pertama itu ini sebenarnya function dari PHP ini sendiri. Jadi untuk echo ini kan untuk mengeksekusi ya, untuk menampilkan hasilnya atau outputnya. Jadi strlearn itu fungsinya itu untuk menghitung jumlah kata atau komponen yang ada pada dalam tanda kurung ini ya. Jadi hello world itu ada 12 kata atau 12 inilah elemen per per hurufnya gitu loh. Kemudian ada str word count. Ini itu untuk menghitung kata seper kata
di dalam tanda kurung. Jadi hello world itu ada 2 kata, nanti outputnya itu ada 2. Outputnya tuh cuma 2 gitu. Angka 2 gitulah. Kemudian ada strref. Jadi strref ini itu untuk membalikan atau mereverse ya. Mereverse, jadi hello world itu akan outputnya itu adalah tanda seru dulu baru DLROW atau itu selanjutnya gitu. Di reverse lah pokoknya. str post. Jadi str post ini itu jadi untuk menghitung ya, untuk menghitung kata, untuk menghitung huruf, untuk menghitung huruf yang sama dengan, jadi ini kan saya punya kalimat hello world. Jadi yang sama dengan kata word itu hurufnya itu ada berapa? Jadi nanti outputnya akan ditampilkan. Kalau di sini tuh outputnya 6. Kemudian ada str replace. Str replace itu mereplace kalimat dengan kata yang lain gitu. Jadi ini ada kalimat hello world. Jadi wordnya ini akan di replace dengan Dolly gitu. Jadi nanti outputnya adalah hello Dolly gitu. Oke, yang selanjutnya adalah PHP number. Jadi PHP number sebenarnya untuk mengecek saja ya. Jadi misal di sini ada variabel X dengan value atau angkanya itu 5985. Jadi untuk mengecek variabel X ini termasuk apa gitu loh. Pakainya tuh vardam is int, habis itu variabel X gitu ya. Jadi nanti outputnya ini pasti integer. Kenapa? Karena X itu tipe datanya integer. Oke, maaf ya sebelum kita ini komen dulu. Nah, selanjutnya saya punya variabel X lagi, cuma dengan isi value-nya itu 59,85. Jadi kalau misal di vardam itu nanti outputnya itu float, karena dari X ini, variabel X ini tipe datanya float. Oke, lanjut ke PHP Math ya. Jadi PHP Math ini ada P ya. Pertama tuh ada P. Ini tuh function itu. Jadi kan P sendiri kan tahu ya, untuk mencari lingkaran kan pasti ada P. Jadi kan kalau didesimalkan, di angka desimal itu 3,14. Nah, di sini untuk di outputnya, returns-nya itu akan 3,14 sekian gitu. Ini yang pertama. Yang kedua tuh untuk mencari nilai min dan nilai max. Jadi di dalam echo yang min ini ada value-nya itu ada 0, 150, 30, 20, min 8, dan min 200. Nanti yang akan dihasilkan itu dari nilai yang paling kecil di antara ini semua itu adalah min 200 gitu. Nanti returns atau outputnya itu min 200. Kemudian max-nya itu nilai terbesar ya. Jadi untuk di sini tuh nanti di returns-nya tuh mengambil angka yang paling terbesar. Nah, nanti angka yang terbesar di sini adalah 150. Nanti akan di return 150 atau 150. Oke, selanjutnya dulu adalah APS ya. APS itu nilai absolut. Jadi mau angka dari contohnya ini ya. Contohnya ini jangan ada minus 6,7. Jadi kalau dinilai absolutnya akan dinilai bahkan hasilnya itu pakai nilai absolut, pasti hasilnya itu nilai positif ya. Jadi misal di sini minus 6,7, maka nanti output atau di returns-nya itu pasti jadi nilai positif ya. Jadi 6,7. Kemudian ada SQRT. SQRT itu akar dari ya. Akar dari di sini contohnya akar dari nilai 64 itu berapa? 8. Nanti returns atau outputnya itu 8. Selanjutnya ada round. Round itu membulatkan ya. Jadi contohnya di sini nih ada 0,60, 0,40 itu kalau dibulatkan itu menjadi 1, nanti akan di atau di outputnya itu 1. Contohnya lagi ada 0,49, 0,49 itu kalau dibulatkan tuh 0. Ya, biasanya tuh untuk 5 ke atas itu akan dihitung 1, kalau 5 ke bawah itu akan dihitung 0. Kemudian ada run ya. Run itu untuk mengambil nilai random ya, angka random gitu. Jadi nanti outputnya itu angka-angka random gitu. Oke, selanjutnya konstanta ya, ada atau konsta. Jadi konstanta itu sama seperti variabel, cuma nilai konstanta itu tidak dapat dirubah ya.
Sebenarnya seperti ini, define pasti menggunakan define, dan akhirnya ada greeting, welcome, seterusnya. Jadi yang pasti ditampilkan itu pasti, nah pasti welcome, seterusnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah operator ya. Jadi di operator itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu operator ya, kayak simbol ya, simbol untuk menambah, di sini simbol tambah gitulah. Simbol tambah, kurang, bagi, kali, modulus, ada eksponen. Jadi saya contohkan di sini. Saya contohkan tambah aja. Di sini contohnya. Bentar, ini saya komen dulu. Jadi saya punya variabel x dan y. X-nya 1, y-nya 2. Jadi kalau misal x ditambah y, pasti hasilnya kan 3. Kita coba. Nah, 3. Dan berlaku seterusnya ya. Dan berlaku ke yang lainnya. Selanjutnya ada operator assignment atau assignment operator. Jadi di assignment operator itu, di sini ini komen dulu. Jadi di operator assignment itu ada sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, bagi sama dengan, kali sama dengan, mod sama dengan. Jadi sebenarnya sama seperti operator aritmatika, cuma gini. Jadi kan saya punya variabel x gitu ya. Variabel x itunya 1. Sorry, kita ini komen dulu. Variabel x-nya itu 1. Jadi kalau misal x-nya itu ditambah sama dengan 5 itu maksudnya gimana? Jadi x tambah sama dengan 5 itu, jadi kan untuk variabel pertamanya itu kan 1. Jadi ditambah sama dengan itu ditambah 5 gitu loh. Jadi 1 ditambah 5 itu loh. Jadi kalau misal di sini kurang, jadi nanti 1 dikurang 5. Kalau misal bagi, jadi 1 dibagi 5. Ini kita contoh ya. Nah, kita coba hasilnya tuh 6. Oke, selanjutnya kita ke standar output ya. Standar output itu jadi untuk mengeksekusi ya istilahnya ya. Jadi untuk menampilkan hasilnya, jadi ada 2. Yang pertama ada echo, yang kedua ada print. Sebenarnya ini fungsinya sama aja. Ya kalaupun di run pun nanti hasilnya sama aja. Harusnya tampilan hello world, habis itu nama itu kan tadi ya, nama Ezra ya. Variabel lama tadi dipanggil Ezra. Print juga sama seperti echo. Oke, selanjutnya adalah if else ya. Jadi if else itu pengkondisian ya, jika maka gitulah. Jadi di if else itu ada if else-nya sendiri, terus ada if else, dan switch. Jadi di if else ini, jadi ini contohnya if else ya. Jadi kan T itu det H ya. Jadi kalau ini tuh akan, jadi if-nya H-nya itu, atau if T-nya itu adalah kurang dari angka 20, maka akan ditampilkan ada have a good day. Namun jika tidak, yang akan ditampilkan adalah have a good night. Jadi T itu kurang dari 20 atau tidak. Nah, sedangkan T-nya sendiri adalah H. Jadi maka misal if T-nya kurang dari 20, kan enggak kan? Jadi enggak termasuk. Jadi A tidak akan menampilkan have a good day. Karena bukan, jadi masuknya ke else. Jadi echo-nya itu yang akan ditampilkan adalah have a good night. Coba kita coba ya. Sorry. Nah, have a good night. Itu oke. Lanjut ke if else ya. Ini kita komen dulu. Nah, jadi sama sebenarnya seperti if else, cuman di sini pengkondisiannya itu 2. Jadi cuma bedanya itu di sini cuma ada pengkondisian. Jadi misal jadi kan T-nya kan ini ya. Nah, kan T-nya kan adalah H. Jadi kan jika T kurang dari 10, maka akan ditampilkan have a good morning. Jika T-nya kurang dari 20, maka akan ditampilkan have a good day. Jika
Jika bukan lagi akan ditampilkan ke have a good night. Namun kan di sini T-nya kan H ya. Jadi T-nya itu bukan kurang dari 20, bukan kurang dari 10 dan bukan kurang dari 20. Maka akan ditampilkan adalah have a good night lagi. Nah, itu. Selanjutnya adalah switch ya. Jadi switch ini itu sebenarnya ini ya, penjelasan singkatnya itu sebenarnya konsepnya itu sama. Jadi untuk contohnya ya, mungkin lebih paham jika menggunakan contoh. Jadi contohnya di sini saya punya variabel fav color ya, favorit warna ya, warna favorit adalah isinya adalah red. Nah di switch nih, jika switchnya itu kondisi itu jika fav colornya itu adalah kasusnya adalah red, maka akan ditampilkan adalah your favorite color is red. Kalau jika kasusnya atau favorite colornya adalah blue, maka yang ditampilkan your favorite color is blue, dan selanjutnya dan seterusnya. Ini kita coba saja ya. Kalau seperti ini kan kelihatan ya. Kalau seperti ini kan kelihatan kan karena favorite colornya adalah red, maka yang akan digunakan itulah the case yang pertama atau kasus yang pertama, itu favorite colornya itu sama dengan red. Oke, kita coba saja ya. Oh, sudah ini. Your favorite color is red gitu. Oke, kita lanjut ke pengulangan ya atau loop ya. Jadi di pengulangan itu ada 4. Ada for, while, do while, dan for each. Namun yang for each ini tidak akan saya bahas karena for each ini untuk pengulangan untuk array ya. Jadi yang di sini yang pertama di sini itu ada for ya. Jadi untuk konsep dasar pengulangannya itu ada nilai awal, terus habis itu kondisi terminasi dan incrementnya. Jadi di sini saya punya kondisi awalnya tuh nilai x-nya itu sama dengan 0 dan kondisi terminasinya jika x kurang dari sama dengan 10 dan untuk incrementnya itu x plus plus. Jadi increment itu nanti akan diulang terus ya. Increment itu diulang sampai berapa kali. Nah, diulang sampai berapa kalinya itu sampai nilai x-nya itu kurang dari sama dengan 10. Kita coba jalankan saja ya. Mungkin kalau 10 kebanyakan kali, 5 saja mungkin. Nah, kita coba. Nah, ini seperti ini. Sini. Dan sebenarnya untuk while itu konsepnya while itu sebenarnya sama seperti for ya. Konsepnya pun sama. Cuman untuk hanya posisi letaknya saja yang berbeda. Jadi di while-nya ini untuk kondisi awalnya itu di luar dari while-nya. Dan untuk incrementnya juga di luar dari while-nya ini sendiri, dan biasanya sih di luar dari echo ya. Maksudnya echo dulu baru incrementnya. Kita coba saja. Ini sama. Nah, ini sama cuma karena tidak kondisi awalnya kan x-nya kan 1 ya. Kalau tadi kan x-nya 0. Jadi ini dimulai dari 1 sampai kurang dari sama dengan 5. Dan untuk dual ya. Dual Nah, untuk dual sendiri sebenarnya sama ya, sebenarnya sama juga konsepnya. Kita coba contohkan sih, cuma di sini tuh agak dibalik ya, mungkin lebih tepatnya tuh agak dibalik. Coba saja. Jadi untuk kondisi awalnya tuh tetap di atas, namun untuk di sini untuk terminasinya, untuk incrementnya itu di tengah, terus untuk kondisi terminasinya itu di bawah di while-nya. Kalau incrementnya itu di do-nya. Kita coba saja. Sama ya, karena ini coba kita bedakan agar terlihat hasilnya. Contoh sini.
Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah function ya. Jadi function ini tuh sebuah sebuah code ya, sebuah code itu untuk mempermudahkan kita dalam sebenarnya untuk mempermudahkan biasa digunakan untuk apa mempermudah para programmer ya. Jadi function ini dibuat misal function ini dibuat nanti function ini bisa dipanggil berulang-ulang kali. Jadi untuk mempermudah ya. Jadi contohnya ini sebenarnya seperti ini. Jadi cara cara menggunakan function itu kita ketikkan function dulu. Terus write message itu ini adalah nama functionnya. Kalian bebas menggunakan nama functionnya apa. Kemudian eh, buka tutup kurung, kemudian pakai ini ya. Buka 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 tutup kurung nomor ada sikunya ini. Kemudian isi dari functionnya itu apa. Sini untuk simpelnya saja saya dari isi dari functionnya itu function dari void message-nya itu menugaskan dari void message itu akan menampilkan hello world. Nah, ini adalah untuk struktur dasar functionnya. Jadi untuk cara menggunakannya itu tinggal tinggal panggil saja namanya, tinggal dipanggil saja atau nama functionnya nanti akan nanti akan bekerja sesuai dengan isi dari functionnya itu. Kita contohkan ya. Ini udah di save. Nah, seperti ini. Jadi untuk function itu seperti itu. Namun di PHP itu kan terkenal banyak sekali function ya. Nah, untuk jenis-jenis functionnya kalian bisa cek sendiri di Wetri School. Kalian bisa lihat ada apa aja jenisnya. Kalian bisa lihat dokumentasinya dan bisa lihat cara kerjanya di situ. Oke, kita lanjut ke array ya. Jadi array sendiri itu adalah variabel yang memiliki banyak nilai. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Jadi saya punya variabel nama Senin. Nah, saya ingin juga menambahkan di variabel hari itu. Tadi kan saya punya variabel hari ya. Variabel hari itu isinya Senin. Nah, saya juga ingin menambahkan di variabel hari itu ada hari Selasa juga. Nah, namun kalau jika penulisannya seperti ini kan nanti hari Seninnya ini kan ketimpa dengan hari Selasa. Nanti Senin ini nanti akan ketimpa dengan Selasa gitu kan. Untuk agar kesimpan semua dibedakan variabelnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Dibedakan gini. Nah, itu untuk kalau kayak gini baru nanti nanti Senin dan Selasanya juga simpan. Cuma kan di variabel yang berbeda. Nah, maka dari itu kita membutuhkan array. Jadi untuk array itu dalam satu array, maksudnya dalam satu nama array gitu ya, itu bisa berisi banyak nilai. Jadi kalau misal harinya itu ada banyak, ada ratusan, masa untuk menuliskan semua hari itu nanti hari 1 sampai sekian hari gitu loh. 1 sampai 100 misalkan, hari ke 100-nya baru ke berapa gitu. Kan enggak kan. Jadi kita membutuhkan array. Nah, untuk pengertian untuk array-nya sendiri itu elemen pada array itu boleh memiliki tipe data yang berbeda. Nah, dicontohkan ini kan saya kan menggunakan string semua ya. Namun jika kalian ingin diisi dengan integer, float atau boolean itu bisa saja gitu. Terus array dimulai dari indeks ke 0. Maksudnya indeks itu apa? Indeks itu isi ya. Isinya. Jadi ini tuh indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat gitu loh. Namun di array itu menghitungnya itu dari angka 0. Jadi Senin ini itu adalah indeks 0. Indeks ke 0. Nah, Selasa ini indeks ke 1 dan seterusnya. Jadi untuk menampilkan array gitu lah ya. Untuk menampilkan array itu dengan cara vardam ya. Vardam bisa atau print underscore r juga bisa. Kenapa tidak pakai echo atau print? Karena echo dan print itu untuk menampilkan satu indeks ya. Satu isi indeks dari array-nya sendiri. Ini saya contohkan dulu untuk vardam. Nah, coba kita
refresh. Nah, jadi ada arraynya itu ada 7 indeks. Jadi indeks yang ke 0 itu adalah Senin. Indeks yang ke 1 adalah Selasa dan seterusnya. Nah, jadi kita contohkan untuk ecoknya ya. Jadi ecok saya mengambil indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 dari array nama hari itu apa? Ya Senin gitu loh. Maka di sini harusnya tampilnya Senin ya. Coba kita save dulu. Kita refresh. Nah, Senin ini. Nah, jadi gitu. Jadi seperti itu tutorial sebenarnya untuk penjelasan ya, lebih ke penjelasan materi dasar tentang PHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.